mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, misalnya ijazah? Apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, ya, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, ya, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat publik. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka Oke, nggak apa-apa. Jadi lanjutkan. baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu? Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, banyak tanggapan-tanggapan dari video yang kita tonton, ya, menerapkan semua ketua kepada di era Jokowi terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus diseret ke penjara. Nah, Bung Hotman korek terus ketolokan instansi di negeri ini yang membeda kepalsuan, ya, dan kebohongan. Nah, Bang Hotman tegakkan keadilan di Indonesia. Sekarang sangat sulit untuk mencari keadilan. Orang jujur, orang amanah di negara ini, ya. Nah, pokoknya rakyat seluruh NKRI menuntut kebenaran soal kepalsuan selama ini karena dampaknya luar biasa kepada rakyat, dibuat menderita, susah cari kerja, susah cari makan gara-gara sosial kepalsuan selama ini. Ya, usut tuntas skandal ijazah Jokowi dan Gibran sangat culas dan jahat apabila terbukti direkayasa. Nah, KPU pembohong besar, pengkhianat bangsa Indonesia tercinta ini, ya, orang yang membeda-bedakan kebenaran dan keadilan di negeri ini, yakin tiada verifikasi yang benar. Buktinya ada ijazah palsu dan tidak kompromi, ya, kompatibel dengan persyaratan sekarang. Lagi bergulir kasus dan kasus makhluk yang menggunakan ijazah palsu. KPU diminta pelanggaran jawabannya hanya atas bolos penggunaan ijazah palsu. Nah, intinya semua pejabat yang terlibat di dalam kasus ijazah harus bertanggung jawab, ya. Biar adil semua, penjabat harus tunjukkan ijazah kepada masyarakat tanpa tambang pilih mang. Nah, tangkap Jokowi dan KPU, kroninya, pecat Gibran, ya, makan gaji tapi menipu ijazah palsu, tidak sekolah, yang asli sekolah banyak yang nganggur. Kasihanlah rakyat Indonesia yang dibohongi Jokowi sekeluarga dan kroninya. Nah, kebanyakan rakyat Indonesia sangat mau mendukung Bung Hotman Paris supaya bisa membuka takbir mengenal ijazahnya Gibran yang diduga ijazah awal abad. Nah, apapun hasilnya, timnas nanti Garuda sisakan ruang untuk ikhlas. Paman timnas Garuda yang telah mencatat sejarah terbaik untuk bangsa dan negara serta ASEAN dengan seluruh perjuangannya sampai di ron keempat. Nah, Ketua KPU takut sama penguasa, nggak pernah mau ngecek keasliannya ijazah presiden dan wakil presiden. Nah, petugas pemilu aslinya yang kalian dapatkan tidak selamanya mampu menjamin hidup kalian hidup makmur, tapi beban akhirat dan tetap menanti.
Jangan bawa atas nama masyarakat. Kapan keluar, kapan kalian agar aspirasi rakyat kalian jangan bohong. Ya, hukum dan tahanan kehidupan berbangsa dan bernegara di era Jokowi semuanya dirusak oleh rumah sesuai dengan keinginannya. Gimana mesejahterakan rakyat? Ijazahnya aja diragukan. Ya, wawasan dan pengetahuan itu penting bagi masyarakat. Orang-orang KPU yang dikhianati, ya, orang-orang KPU itu yang dikhianati rakyat, mereka menanggung doa. Nah, jala dari pemimpinnya yang dikolusi menegakkan sesuatu pensiun gak bisa terungkap, panggil channel-channel membongkar untuk Gibran dan Jokowi. Ya. Ijazah yang sudah dilegalisir sebagai persyaratan untuk tak pernah diverifikasi. Fakultas KPU hanya diverifikasi administrasi dan tak diverifikasi fakultas akses pengawasan dari Bawaslu dibatasi dengan alasan tertentu. Nah, mungkin orang-orang KPU termul makanya ditutupi. Nah, seret ketua KPU, ya, seret ketua KPU yang telah membohongi rakyat. Masalah ijazah ketua KPU harus diperiksa secara hukum. Ya. Nah, semua keadilan, semua yang dinikmati oleh Jokowi dan Gibran itu dibayar oleh rakyat lewat pajak. Jadi rakyat berhak tahu apakah ijazah itu mereka asli atau palsu. Nah, kalau ijazah mereka memang asli, mengapa tidak berani diperlihatkan? Ya, berani karena benar, takut karena salah. Jokowi itu sampai sekarang tidak mempertahankan ijazah, membuktikan bahwa Jokowi memang benar-benar tidak mempunyai ijazah. KPU di zaman Jokowi harus bertanggung jawab mulai dari wali kota, ya, gubernur, presiden tentang diragukannya ijazah Jokowi dan Gibran. Ya, di era Jokowi KPU prabayar sebagaimana mau jurdil, tunggu aja pengadilan nanti. Nah, periksa ketua KPU yang sudah dilengsarkan. Jadi tersangka jika jasa dua beranak ini terbukti palsu. Jika aslinya tangkap Roy CS biar adil, ada kepastian hukum, biar gak gaduh terus menerus. Nah, kebenaran harus diadukan di tempat teratas, tidak boleh ada yang ditutupi, apalagi dilindungi untuk kepentingan Indonesia bersatu agar tidak lagi kejadian itu terulang lagi, kembali menjadi efek jerah baru Indonesia menjadi ke depan dan terhormat. Nah, sekarang Bapak Presiden Prabowo, rakyat stop berbohong dan maksiat, harus banyak amat dipimpin oleh Jokowi 10 tahun. Ya. Bosan masyarakat dengan debat kasus ijazah anak dan bapak ini, padahal gampang sekali kasusnya. Tinggal kasih lihat ijazah yang asli, semua kelar loh. Ya, berkonohan penjabat penipu semua. Prabowo diam aja karena yang milik Gibran jadi wakilnya itu Prabowo juga termasuk termul. Ya, betul yang namanya untuk masuk jabatan publik, namanya kurikulum PTI itu harus ada isinya. Nah, orang yang lama kerja di perusahaan melakukan verifikasi ijazah ke SKL asal pelamar, tapi pengetahuannya juga tak ini yang mau memimpin negara verifikasi. Nah, untuk Bapak Hotman Paris, tegaskan adalah keadilan, membela kebenaran dan kejujuran. Gibran sudah cacat hukum ditunjukkan ijazah FUFAFA, harus banyak kepalsuan sama bapak yang kecurangannya. Adil anak dan bapaknya juga Gibran dan mundur. Nah, yang pasti selama ini KPU menutupi kebisukan semua karena di waktu itu masih berusaha berkuasa Bapak Joko Widodo dan ketum KPU takut
ya, jabatan hilang demi kejabatan, segala kebusukan, kebohongan, semua dihalalkan. Nah, simpel saja kan, waktu Jokowi daftar ijazah, uangnya diserahkan ke KPU. Terus Roy Suryo CS dapat kopi dari KPU sama tentang ijazah sekopi. Jokowi, saya rakyat biasa, kapan Jokowi jadi dengan anaknya Gibran? Nah, KPU bohong. Ketika kasus ijazah palsu memanas, kenapa tiba-tiba Jokowi hilang dari website KPU? Nah, cuman lihat legalisir itu, iya aja KPU bisa langsung percaya. KPU santoy, masa untuk pilpres main percaya-percaya aja dan tidak ada verifikasi faktual. Nah, kami tak akan benci Jokowi dan Fufafa, tapi walaupun bagaimana pemalsuan ijazah kebohongan, korupsi besarnya adalah uang ribuan triliun untuk membayar para penegak hukum. Dan buktinya sampai detik ini tidak sedikit pun tercolek hukum. Akankah sang jenderal punya pengadilan Mulyono, atau lagi rakyat yang menerapkan Mulyono dapat memajukan Fufafa dengan catatan konstitusi? Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan atau komentar untuk menanggapi kasus berikut ini. Nah, salam NKRI, harga mati.